Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Marembugi. Saya berasal dari kelas 11 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan kartu persediaan menggunakan metode LIFO pada PT 2R per Januari 2007. Transaksi pertama yaitu transaksi tanggal 2 persediaan awal. Saya catat pada kolom balance 20 unit dengan harga satuannya 2.500 dengan jumlah 50.000. Transaksi berikutnya itu transaksi tanggal 5 yaitu pembelian 10 unit harga satuannya 2.300 dengan jumlah 23.000. Catat kembali pada kolom balance dengan unit harga satuan dan jumlah yang sama yang tertera pada kolom ini. Berikutnya itu tanggal 6 terjadi retur pembelian 3 unit. Karena di sini kita kan mencatatnya pada kolom in karena terjadi retur pembelian, dan juga di sini kita menggunakan metode LIFO, yaitu barang yang pertama kali keluar adalah barang yang pertama kali masuk. Jadi dikurangkan dengan transaksi tanggal 5 dengan harga satuannya yaitu 2.300 dengan jumlah 6.900. Dan untuk kolom balance kita turunkan dulu saldo awal di persediaan awal yaitu 20 unit dengan harga satuan 2.500 dengan jumlah 50.000. Sudah saya catat di bagian bawah. Karena terjadi retur pembelian, jadi saldo kita sisa 7 unit. Ini 1 unit dengan harga satuannya itu 2.300 dengan jumlah 16.100. Berikutnya yaitu transaksi tanggal 13. Terjadi retur penjualan 2 unit dengan harga satuan 2.500 dengan jumlah 5.000. Di sini kita jumlahkan dengan sisa saldo yang berada pada tanggal 12 yaitu 3 unit dengan harga satuannya 2.500 dengan jumlah 7.500. Jadi sisa saldo yang kita miliki yaitu 5 unit dengan harga satuan 2.500 dengan jumlah 12.500. Kemudian transaksi berikutnya yaitu transaksi pada tanggal 15 terjadi pembelian 7 unit dengan harga satuan 2.700 dengan jumlah 18.900. Saya catat kembali pada kolom balance. Ini sama dengan yang tercatat pada kolom ini. Tanggal berikutnya itu tanggal 17 terjadi pembelian lagi. Jadi 5 unit dengan harga satuan 2.550, jumlahnya yaitu 12.750. Saya catat kembali pada kolom balance dengan nominal dan nominal unit harga satuan dan jumlah yang sama seperti yang saya terterakan pada kolom ini. Berikutnya yaitu tanggal 20. Di sini tuh terjadi penjualan 13 unit. Kita ambil dari persediaan yang terakhir kali masuk. Yang terakhir kali masuk bersama yang terakhir kali keluar adalah 5 unit dengan harga satuan 2.550 dengan jumlah 12.750. Karena masih kurang, kan jadi 13 unit itu kan baru 5 unit yang ada, jadi masih kurang. Karena masih kurang, jadi untuk mencukupi 13 unit ini kita ambil dari saldo 7 unit dengan harga satuan 2.700 dengan jumlah 18.900. Dan ini tuh belum cukup untuk mencukupi 13 unit yang akan dijual. Jadi karena belum mencukupi lagi, jadi kita ambil lagi dari yang terakhir kali masuk di bagian atas sekali setelah 5 dan 7 yang tadi kita ambil. Satunya untuk yang paling atas lagi yaitu 1 unit dengan harga satuan 2.500 dengan jumlah 2.500. Ketika kita telah mengambil 1 unit tadi, kan otomatis sisa saldo yang kita miliki pada kolom balance itu yaitu sebanyak 4 unit dengan harga satuan 2.500 dengan jumlah 10.000. Kemudian itu tanggal 23 terjadi pembelian 10 unit dengan harga satuan 2.750 dengan jumlah 27.500. Jumlah harganya itu 27.500. Saya catat kembali pada kolom balance sama dengan nominal unit harga satuan dan jumlahnya yang sama pada yang saya terterakan pada kolom ini. Berikutnya yaitu tanggal 25. Penjualan. Saya ambil dari satu barang yang terakhir masuk yang 10 unit tadi.
Ini kan. Yaitu penjualannya itu 3 unit dengan harga satuan 2.750 dan jumlahnya 8.250. Untuk kolom balance-nya yang 4 unit tadi dipindahkan ke bawahnya ini. Ke bawahnya dan yang 10 tadi karena kita telah mengambil 3 unit untuk dijual, maka stok yang tersisa hanyalah 7 unit. Dengan harga satuan 2.750 dengan jumlah 19.250. Yang berikutnya itu tanggal 31. Terjadi pembelian 4 unit dengan harga satuan 2.900 dengan jumlah 11.600. Saya catat kembali pada kolom balance mengikuti nominal dan harga yang saya terterakan pada kolom ini. Setelah kita membuat kartu persediaannya tadi, kita tuh akan menghitung harga pokok penjualannya. Pertama, penjualan pada tanggal 7 bulan 1 yaitu 36.100. Yang kedua yaitu tanggal 12 yaitu 22.500. Setelah itu ada pada tanggal 13 kan terjadi retro penjualan dengan jumlah harga yaitu 5.000. Kemudian terjadi penjualan lagi pada tanggal 20 dengan jumlah harga 34.150 dan penjualan lagi pada tanggal 25 yaitu 8.250. Jumlah HPP-nya yaitu 96.000. Jadi kalau terjadi retro penjualan itu dikurangi bukan ditambahkan, ya. Kemudian setelah sudah mendapatkan retro penjualannya, mohon maaf, harga pokok penjualannya. Jadi kita akan menghitung setelah mendapatkan total harga pokok penjualan, kita akan mencari nilai persediaan akhir. Nilai persediaan akhir. Pertama itu ada 4 kali 2.500 yaitu 10.000 dan 7 kali 2.750 sama dengan 19.250 dan yang ketiga yaitu 4 kali 2.900 sama dengan 11.600. Unit ini semuanya dijumlahkan menjadi 15 unit dan jumlah ini yaitu jumlah harganya itu 40.850. Setelah itu kita akan menghitung laba kuota penjualan. Jadi kan sebelum kita mengerjakan soal tadi itu kan di situ tertera penjualan dengan yang sudah ditentukan dengan harga satuan tuh tinggal kalikan saja untuk penjualan yang sudah dihitung pada soal yaitu ini laba kotor penjualan yaitu penjualan pada tanggal 7 bulan 1 yaitu 39.000. Setelah itu pada tanggal 12 sebesar 21.600 dan terjadi retro penjualan pada tanggal 13 seperti yang saya bilang tadi sebesar 4.800. Ada penjualan pada tanggal 20 dan tanggal 25 36.400, tanggal 25 8.550. Total laba kuota penjualan ini yaitu 100.750. Ini laba kotornya. Setelah itu kita akan kurangi laba kotor yang ini 100.750 kita kurangkan dengan 96.000 itu kita ini harga pokok penjualan ya. Jadi kita kurangi dengan laba kotor penjualan. Itu kita dapat laba kotor
Penjualannya itu sebesar 4.750. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ada sedikit terbelit-belit dalam pengucapan kalimat. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.